Ya, ini ya. Berarti FT0-nya berarti 9 ya. Untuk T sama dengan 4, FT-nya sama dengan 9. Betul, H. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Yang ini? Min H, min 2H ya? Benar ya? Min H, min 2H ya? Min H kuadrat, min 2H per H begitu. Kemudian eh apa hanya dicoret yang di atas tinggal min H min 2. Jadi min 2. Berarti kecepatan saatnya min 2 ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kita perhatikan kembali yang rumus garis singgung dan kemudian coba kita bandingkan dengan rumus kecepatan sesaat. Dan ini bentuknya kan rumusnya sama ya, limit terus kemudian dikenakan pada perubahan saat yang mendekati nol begitu kan. Nah, terus keduanya mempunyai rumus yang sama. Nah, kemudian pada kehidupan sehari-hari kita juga masih banyak menemukan masalah-masalah yang mempunyai model matematika yang sama dengan rumus di atas. Untuk itu, berangkat dari permasalahan itu kita gunakan konsep baru yang disebut dengan turunan. Jadi turunan itu yang nanti dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkait dengan laju sesaat, laju rata-rata dari masalah-masalah yang lebih umum begitu. Nah, di sini yang kedua, turunan. Jadi misalkan kita punya f ya, yang merupakan fungsi real dan x-nya itu adalah anggota dari domain f. Nah, definisi dari turunan dari f di titik x itu ditulis sebagai f aksen x itu adalah sama dengan limit h menuju 0 fx plus h dikurangi fx per h. Nah, itu adalah model matematis untuk turunan. Nah, dari persamaan turunan yang ini nih, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 ini, dan seterusnya itu, maka kita kesimpulannya berarti fungsi f dapat diturunkan atau punya turunan di titik x itu jika apa? Saat apa? Saat apa kira-kira? Kalau fungsi f dapat diturunkan itu ketika apa? Atau syaratnya apa? Kalau melihat dari definisi ini. Coba Kinanti tadi udah ditanya. Kinanti mau ditanya lagi nggak? Oh nggak mau. Ya udah. Muhammad Haris Hartono. Selamat siang Haris. Siang, Mbak. Ya ini kira-kira menurut Haris nih ya, dengan definisi turunan yang seperti ini, didefinisikan turunan itu adalah sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h, itu kira-kira berarti suatu fungsi f dapat diturunkan atau punya turunan di titik x itu jika apa? Syaratnya dari sini. Kalau dilihat dari sini syaratnya apa? Kalau kita lihat kan fx ini kan ada fx ini maaf maksudnya f aksen x ini kan sama dengan nilai limit ya. Nah, berarti kalau misal eh, f dapat diturunkan, berarti f aksen x-nya kan ini berarti ada nilainya gitu. Nah, biar f aksen x-nya ini ada nilainya, berarti syaratnya apa? Ini dilihat dari sini.
biar ini ada nilainya berarti nilai ininya harus apa? Nilai limitnya harus gimana? Biar f aksen x-nya ini bernilai sesuatu gitu. Bukan nilainya itu bukan bukan tak terdefinisi atau misal bentuk tertentu gitu. Berarti nilai ininya harus apa? Nilai limitnya harus Mendekati nol. gimana? Contohnya ini, contoh yang di bawah coba dilihat ya. F aksen x sama dengan limit ini kan. Sekian, sekian, sekian sama dengan 1/2 akar x. Nah, biar f aksen x-nya ini punya nilai itu berarti nilai limitnya apa ini? Harus apa? Harus apa? Haris. Harus terdefinisi. Harus apa? Definisi. Harus terdefinisi. Iya ya. Harus terdefinisi ya. Nilai limitnya itu juga harus mempunyai nilai gitu. Limitnya itu harus ada gitu. Kalau limitnya tidak ada, berarti kan f aksen x-nya kan tidak punya nilai. Iya kan? Berarti ini isinya apa jika apa? Jika nilai limitnya apa? Gini, Terdefinisi. gini ya. Iya, Pak. Iya. Jadi nilai limitnya itu harus ada. Kalau misal nilai limitnya ini tidak ada atau tidak terdefinisi ya f aksen x-nya berarti tidak ada atau nilai f itu tidak punya turunan di titik x begitu ya. Nah, contohnya ini. Kita diminta untuk menentukan turunan terhadap x dari fungsi fx di mana fx-nya itu sama dengan akar x. Berarti di sini turunannya berarti kan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Ketemu bentuk akar, kita kalikan sekawan ya biar akarnya hilang. Atas tinggal x plus h min x, bawah menjadi h dikali akar x plus h ditambah akar x. Ada h dicoret, satu di bawah tinggal bentuk akar x plus h ditambah akar x. Akar apa h-nya itu mendekati 0 berarti tinggal akar x plus akar x sama dengan 2 akar x. Jadi hasil akhirnya menjadi 1/2 akar x nilai turunannya. Nah, yang nomor 2 ini kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung terhadap Y sama dengan ini. Ini buat tugas ya. Tugas. Tugasnya ini untuk tugas nomor 1. Untuk nomor selanjutnya nanti saya susulkan. Tugas nomor 1. Nah ini loh. Suatu fungsi f dikatakan dapat diturunkan di titik x0 jika nilai limit ininya ada. Kalau tidak ada berarti kan ya kita tidak bisa menentukan berapa nilai fx0-nya kan. Sebentar sedang adzan ya, kita rehat sejenak.
Ya, saya lanjutkan. Kemudian ini tadi ya, suatu fungsi dikatakan dapat diturunkan atau mempunyai turunan di titik x0 itu jika nilai limitnya itu ada. Kemudian apabila kita punya suatu interval selang buka, ya punya selang buka, anggaplah selang bukanya itu A, B, kemudian itu suatu f dapat jika f itu dapat diturunkan di setiap titik pada selang tersebut, maka f dikatakan dapat diturunkan pada AB. Jadi syaratnya untuk kita bisa mengatakan f itu bisa diturunkan pada AB ini, syaratnya adalah pada setiap titik di selang tersebut, nilai f itu harus dapat diturunkan. Nah, ini hubungan antara turunan dan kekontinuan. Misalkan kita punya titik C gitu. Bila f aksen C atau turunan C-nya itu ada, maka fx itu kontinu di titik x sama dengan C. Jadi jika dapat diturunkan, maka kontinu gitu. Sifatnya seperti itu ya. Artinya apa? Dengan kata lain, jika f tidak kontinu di x sama dengan C, maka f tidak memiliki turunan di C. Ini kan berarti kan seperti ini kan ibaratnya. Ini ekuivalennya dengan apa? Pertemuan ke-1 Matematika Sains Data 1. Ekuivalennya Mutiara. Mutiara Irmadani. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Mutiara? Ekuivalen Ekuivalennya dengan dengan apa?
Dengan yang mana ini? Yang seperti ini? Oh, yang kayak gini Pak. Sebentar, Pak. Rada Lu kok lupa kaget? sebentar. Lu Iya, kok kaget? iya. Kayak belum Saya, pernah dapat. iya, Pak. Jangan kaget dong. Kayak gini atau kayak gini nggak? Atau enggak? Atau yang ini? Yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Ekuivalennya? Yang pertama negasi P sama dengan yang Q. Oh, yakin? Yang ini? Atau yang ini? Saya, Pak. Eh? Oh, itu Pak yang bawah. Yang bawah. Iya, I. iya. Kalau masih yakin yang benar yang atas, tahun depan Tasur ikut lagi dengan 2022 ya. Ya, jadi ini kan kita kan ingat bahwa P jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Berarti kan kalau kita punya pernyataan ini jika F aksen C itu dapat punya turunan atau ada maka F continue. Berarti itu ekuivalen dengan jika F tidak continue di titik C maka F tidak memiliki turunan di C. Berarti jika ada contoh soal yang kita diminta untuk menunjukkan bahwa Fx, misal suatu Fx itu tidak dapat diturunkan, caranya itu kita bisa dengan menunjukkan secara langsung bahwa Fx tidak memiliki turunan di 0 atau yang kedua itu adalah tunjukkan Fx itu tidak kontinu. Tidak kontinu di titik C sama dengan 0. Begitu ya. Nah, kemudian ini itu adalah seperti ini penyelesaiannya. Jadi yang ini saya mencoba untuk menunjukkan secara langsung. Jadi dengan alternatif pertama, yaitu tunjukkan Fx tidak memiliki turunan di 0. Jadi kita lihat F aksen 0-nya itu kan sama dengan limit H mendekati 0 dari F0 plus H min F0 per H. Nah, 0 plus H kan H. F0 berarti mutlak 0. Mutlak 0 kan 0 ya. Berarti dihilangkan lah hasilnya ini adalah limit H mendekati 0 dari mutlak H per H. Nah, karena bentuk mutlaknya berarti kan kita bagi dua kasus kan. Untuk kasus hanya yang lebih dari 0 dengan hanya yang kurang dari 0. Kemudian di sini kita lihat untuk hanya mendekati 0 dari sisi kiri, nilai limitnya itu min 1. Tapi kalau mendekati 0 dari sisi kanan, nilai limitnya plus 1. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti nilai limit ini kan tidak ada kan? Berdasarkan ini materi limit yang minggu lalu telah kita bahas. Berarti karena tidak ada, berarti F aksen 0-nya juga kita tidak bisa tentukan nilainya. Oleh karena itu, kesimpulannya, jadi F tidak memiliki turunan di C sama dengan 0. Itu. Lalu saya lanjut ke diferensiasi. Jadi untuk diferensiasi ini adalah proses untuk mendapatkan turunan. Jadi prosesnya itu dinamakan diferensiasi, proses memperoleh turunan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuannya ya. Jadi untuk yang A, misalkan kita punya fungsi f-nya itu fungsi konstan, misalkan fx sama dengan k, maka nilai turunannya itu dapat diperoleh dengan cara mendiferensiasikan fungsi yang sama dengan k itu didiferensikan terhadap x. Nah, hasilnya kalau seperti itu sama dengan 0.
Jadi kalau fungsi konstan nilai turunannya 0. Kemudian kalau kita punya n anggota bilangan bulat ya, diferensiasinya atau turunan dari x pangkat n-nya itu adalah n kali x n-1. Ini kayaknya untuk yang A, B ini udah di SMA udah pernah ya. Ya, coba kalian nanti baca sendiri aja. Kalau perkalian dengan konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan dulu, baru yang di dalamnya diturunkan gitu. Nah, ini kalau untuk yang E yang plus minus ya, jadi jika ada dua fungsi yang dijumlah atau dikurangkan kemudian didiferensiasikan itu sama dengan penjumlahan dari diferensi masing-masing fungsinya. Kemudian selanjutnya jika kita punya fungsi f dan g yang dapat diturunkan, kemudian perkaliannya itu hasil diferensiasi dari perkaliannya itu bukan perkalian dari diferensi masing-masing, tapi ini ada sedikit perbedaannya tuh mulai dari sini. Fx dikalikan dengan diferensiasi dari Gx ditambah Gx dikali diferensiasi dari Fx. Itu untuk perkalian. Kalau untuk pembagian, itu syaratnya F dan G dapat diturunkan, Gx-nya tidak sama dengan 0. Nilai turunan dari pembagian dua fungsi itu adalah seperti ini. Penyebutnya ini yang atas, Gx ditambah dikali turunan dari Fx dikurangi Fx dikali turunan dari Gx dibagi Gx dikuadratkan. Nah, ini adalah beberapa contoh ininya ya, contoh secara numeriknya. Jadi yang nomor 1 misalkan kita punya fungsi konstannya itu K sama dengan, untuk K-nya sama dengan 2. Berarti turunannya itu sama dengan 0. Untuk 7 juga sama dengan 0. Kemudian sampai yang ke-6, yang ke F, kita punya Fx-nya 3x kuadrat min 2, kemudian Gx-nya 3 min 2x kuadrat. Berarti yang pertama itu hasil perkaliannya ini dulu, 3x min 2-nya dikali turunan dari 3 min 2x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 3 min 2x pangkat 3 dikali turunan dari 3x kuadrat min 2. Hasilnya ini, 30 x kuadrat, x pangkat 4 plus 12x kuadrat plus 18x. Waduh, ini saya minta maaf ya, rambut tukang fotokopiannya ikut terscan ini. Saya nyeken di fotokopian sebelah kampus. Kemudian yang ketujuh itu untuk pembagian dua fungsi ya. Fungsi fx-nya kita punya ini 3x kuadrat min x min 18, fungsi gx-nya kita punya 3x plus 7. Kalau dibagi berarti pertama gx-nya dulu dikalikan dengan turunan dari fx dikurangi fx dikali turunan dari gx dibagi gx-nya dikuadratkan. Hasilnya menjadi seperti ini. 9x kuadrat plus 42x plus 47 dibagi 9x kuadrat plus 42x plus 49. Kemudian aturan untuk turunan fungsi trigonometri. Jadi di sini misalkan kita punya sin x turunannya cos x, kita punya cos x turunannya min sin x. Nah, ini ada 6 ya, ada dari A sampai F. Ini harus kalian pahami ya, kalian ingat-ingat soalnya biasanya itu kalau di turunan fungsi trigonometri itu lupanya itu misal di sini sin x, di sini turunannya ditulisnya min cos x gitu. Kan itu salah ya. Nanti kalau seperti itu berarti sampai bawah ya salah semua. Jadi harus diingat-ingat ya. Nah, untuk ini yang aturan-aturan diferensiasi ini paham atau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Nah, kemudian selanjutnya aturan rantai. Jadi ketika kita belajar tentang fungsi, itu kan kita juga mempelajari tentang fungsi komposisi ya. Jadi kita punya dua buah fungsi, terus satu fungsinya itu dimasukkan ke fungsi yang lain, sehingga terbentuklah suatu komposisi baru dari kombinasi dari dua fungsi itu gitu. Nah, turunan dari bentuk fungsi komposisi itu nanti ada aturannya sendiri ya. Nah, di sini misalkan kita punya fungsi f-nya itu adalah sama dengan fu. Dengan fu itu sendiri merupakan fungsi dari x. Itu kan berarti kan komposisi ya. Nah, kemudian kan masalah yang kita hadapi itu kita diminta untuk bagaimana caranya menentukan ini df. Diferensiasi dari f terhadap x. Nah, karena ini bentuk komposisi, kita tidak dapat kita harus menentukannya itu melalui aturan rantai. Nah, aturan rantainya itu seperti apa tuh yang seperti ini nih yang di persamaan 5. Jadi kalau diilustrasikan itu adalah yang digambar ini. Jadi misalkan G itu dapat diturunkan di X dan Fx dapat diturunkan di G. Maka fungsi komposisi F G itu juga dapat diturunkan di X. Jadi ini ilustrasinya. Kita punya X, kemudian kenakan fungsi G, hasilnya U. Kemudian kenakan fungsi F, hasilnya FU. Nah, dari sini kita dapat menurunkan fungsi F kombinasi G terhadap X. Dengan cara seperti ini. Misalkan FU-nya itu sama dengan Y dan GX-nya sama dengan U, berarti DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Sebagai contoh, misalkan ini kita punya dua buah fungsi ya, fungsi S dan fungsi X. S-nya itu sama dengan 2X kuadrat, X-nya sama dengan T kuadrat min 2. Kita diminta untuk menentukan ds per dt. Berarti dengan aturan rantai, pertama ds diturunkan dulu terhadap dx, kemudian dx diturunkan terhadap dt. 2x kuadrat, nilai turunannya 4x, kemudian t kuadrat min 2t, nilai turunannya 2t min 2. Karena ada dua variabel yang berbeda, 1x, 1t, berarti harus disamakan. Dan di awal, di sini kita ingat, x-nya itu bisa dinyatakan dalam t dengan aturannya x sama dengan t kuadrat min 2t. Berarti di sini disubstitusikan 4 kali t kuadrat min 2t. Hasilnya 4t kuadrat min 8t dikali 2t min 2. Hasilnya menjadi 8t pangkat 3 dikurangi 24t kuadrat plus 16. Kemudian persamaan kelima ini, aturan rantai ini juga dapat dinyatakan sebagai ini, diferensiasi dari fungsi komposisi ini, fungsi komposisi dari f gx ini yang diturunkan terhadap x itu sama dengan ini. Begini. Nah, hasilnya itu sama dengan turunan dari fungsi f yang isinya itu gx dikalikan dengan turunan dari gx. Contoh misalkan kita punya fungsi hx-nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 7x min 3 pangkat min 6. Nah, fungsi hx ini selanjutnya kita bisa pandang sebagai komposisi antara fungsi f dan fungsi g. Dengan memisalkan f-nya itu sama dengan x pangkat 6 dan gx-nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 7x min 3. Jadi ketika dimasukkan f komposisi g, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Akan menjadi bentuk hx. Nah, dengan menggunakan persamaan yang ini, nilai turunan hx itu berarti ini f aksen gx kali g aksen x. Nah, untuk mempermudahnya, gx-nya jangan ditulis dulu, tidak apa-apa. Karena yang berubah itu berarti hanya pangkat dan depannya. Depannya berarti kan min 6 ya, awalnya kan min 6, kita turunkan, kemudian min 6-nya dikurangi 1. Berarti jadi min 6 gx pangkat min 7. Nah, gx-nya baru dimasukkan. Kemudian yang belakang
kita punya GX-nya 3X kuadrat plus 7X min 3 diturunkan jadi 6X plus 7. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dengan kata lain, bentuk umum turunan fungsi itu jika ada dua fungsi ya, misalkan jika ada U yang merupakan fungsi dari X, kemudian X itu sendiri punya fungsi lagi itu ini seperti ini, dx, d per dx dari fu itu sama dengan f aksen u kali du per dx. Selanjutnya untuk turunan fungsi trigonometri. Kalau di atas ini kan di belakang x-nya, kalau ini tuh x-nya tunggal seperti ini, pangkat 1 dan tidak ada koefisiennya, itu kan tidak berubah ya. X-nya tetap yang berubah hanya yang bagian depannya. Kalau fx-nya itu lebih kompleks, atau bentuknya itu tidak hanya x saja, itu berarti nanti turunannya itu menjadi seperti ini. Oh, ini f. Nah, jadi pertama sin fx itu sama dengan f aksen x cos fx. Cos fx itu sama dengan min f aksen x kali sin fx. Kemudian tan fx itu sama dengan f aksen x kali secant kuadrat fx. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini terakhir ini sebelum ditutup. Jadi kita tuh kadang harus berhati-hati dengan notasi f aksen. Jadi jangan sampai tertukar gitu. Misal terutama notasi f aksen pada fungsi komposisi. Contohnya di sini misalkan kita punya f, fungsi f itu adalah fungsi dari u, dengan u itu sendiri adalah fungsi dari x. Maka notasi f aksen itu kan berarti turunan f terhadap u kan, bukan turunan f terhadap x. Soalnya untuk beberapa kasus-kasus tertentu, keduanya ini nilainya berbeda. Ini contohnya misalkan saya punya fungsinya itu adalah untuk fx kuadrat itu sama dengan sin x kuadrat. Di sini kan kalau kita perhatikan u-nya itu kan x kuadrat. F aksennya itu sama dengan cos x kuadrat kan. Tapi df terhadap turunan f terhadap x-nya itu bukan cos x kuadrat, tapi cos x kuadrat kali 2x gitu. Nah, hasilnya ini kan beda. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau belajar tentang dalam konteks fungsi komposisi, kalian harus bisa membedakan untuk yang notasi f aksennya itu. Apakah harus yang ini dulu dikerjakan, jangan sampai tertukar, malah mengerjakannya langsung df per x. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sepertinya tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada berarti untuk kuliahnya hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti absennya nyusul ya. Minta tolong diisi, yang merasa hadir hari ini silahkan diisi tugasnya nanti
nyusul, ini baru 1 nomor, nanti saya susulkan lagi. Dan untuk yang tugas minggu lalu, tolong nanti Fadila koordinir ya, kumpulkan ke saya. Nah, informasi tambahan lagi, minggu depan kita kuis. Materi kuisnya itu, ya ini, mulai dari kita habis UTS sampai hari ini, sampai sini berarti. Untuk tugas atau kuis, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya siang ini. Saya mohon maaf untuk salah-salah kata saya selama mengajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.